Seluruh para nabi Bani Israel kembali kepada Ibrahim. Ada yang mengatakan namanya Dzunun. Nun itu artinya ikan besar, pemilik ikan besar, karena dia pernah dimakan ikan besar. Ada yang mengatakan sahibul hut, macam-macam ceritanya. Tapi yang jelas bahwa dia diutus kepada sebuah kaum namanya Nainawa. Kaum itu namanya Nainawa. Itu sebelah timur Irak, begitu sananya. Kaumnya ini dulunya penyembah berhala. Yunus ini Masya Allah, setiap malam berdakwah, setiap siang berdakwah, tapi tidak ada satu kaum yang beriman kepada Yunus. Tidak ada. Kalau nabi yang lain mungkin keluarganya masih ada gitu kan. Ini enggak, sendirian dia. Sendirian. Dan ada yang mengatakan bahwa Yunus itu diutus kepada kaum yang banyak sekali jumlahnya, melebihi nabi-nabi yang sebelumnya. Karena dijelaskan bahwa dia diutus kepada mi'ati alfin au yazidun, kepada kaum yang jumlah mereka itu 100.000, bahkan lebih. Ada yang mengatakan lebihnya itu 20.000. Jadi 120.000 manusia Yunus diutus kepada mereka. Tetapi tidak ada yang beriman. Satu pun gak ada beriman. Ya. Lah akhirnya kemudian ikhwatu fillah yang dimuliakan, karena tidak ada satupun yang beriman sudah bertahun-tahun, terpaksa Yunus berdoa kepada Allah dan mengancam kaumnya, kalau kalian tidak beriman, tunggu 3 hari ya, azab Allah akan menimpa kalian. Kata mereka, nggak mungkin, mustahil, macam-macam kaumnya Yunus itu. Kemudian mereka mengolok-olok Yunus alaihi salatu wassalam. Maka di hari pertama betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan tanda-tanda. Dikirim awan hitam, gelap negerinya. Yunus sudah pergi ya. Kemudian karena mereka sudah melihat tanda-tanda akan azab, mereka teringat dengan kaum Nuh, kaum Lut, kaum Ad, kaum Tsamud. Mereka teringat dengan azab-azab umat-umat sebelum mereka. Maka para pembesarnya kemudian berdiri dan mengumpulkan kaum Yunus alaihi salatu wassalam, kemudian memperingatkan mereka. Akhirnya mereka karena takut dengan azab sebelumnya, seluruhnya beriman kepada Allah. Tidak ada satupun yang kafir. Masya Allah. Tidak ada satupun kaum yang beriman semuanya di antara seluruh para nabi yang diutus kepada kaum, kecuali kaum Yunus. Beriman semuanya. Yunus nggak tahu, karena Yunus sudah pergi ya. Kaumnya beriman semuanya. Makanya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala sampai menjelaskan dalam Al-Quran bagaimana keimanan mereka itu sangat bermanfaat kepada kaum Yunus. Ternyata setelah 3 hari ikhwan, azab diangkat. Tidak jadi diazab, padahal sudah azab itu di atas kepala mereka itu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menerima ampunan, permintaan ampun mereka kepada Allah. Allah terima tobatnya dan Allah angkat azabnya. Dari sini menunjukkan ikhwan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab sebuah kaum selama mereka yastaghfirun, mereka beristighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dalam surah Al-Anfal Allah mengatakan Allah tidak akan pernah mengadab selama engkau bersama mereka ya Muhammad, dan Allah pun tidak akan mengadab walaupun engkau tidak bersama mereka selama mereka beristighfar, meminta ampun ya. Maka Yunus alaihi salatu wassalam berangkat, nggak tahu kalau kaumnya beriman semuanya itu. Akhirnya dia pun naik kapal. Allah permainkan tuh kapal dengan ombak. Terpaksa mereka pun menurunkan semua barang-barangnya. Masih juga berat kapal ini. Terpaksa mereka harus membuang satu-satu orang-orang yang di kapal itu. Maka mereka mulai mengundi satu persatu dan dimulai Yunus alaihi salatu wassalam. Keluar undian, muncul Yunus. Orang-orang mengatakan, tidak mungkinlah, ini wajah orang soleh, masa kita buang? Yang lain saja diundi lagi ya, dikocok lagi, Yunus lagi keluar. Kasihan, janganlah dia ya. Berkali-kali
dikocok asik Yunus saja, Yunus lagi gitu kan. Ya memang sudah gimana, diundi berkali-kali dia yang keluar. Maka terpaksa Yunus pun kemudian, dia sudah tahu, dia sudah merasa dia ini salah. Ya. Dia sudah tahu ini, Allah tidak mengizinkan dia keluar, dia malah keluar. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala takun kasahibil hut. Jangan seperti Yunus kalian itu, yang putus asa dalam berdakwah. Allah yang mengatakan seperti itu. Antum kalau berdakwah jangan seperti Yunus, kata Allah. Dia putus asa dalam dakwah. Yang memberikan hidayah itu Allah. Yang penting kita sampaikan, soal mereka mau menerima urusan mereka, sampaikan saja. Karena syaitan itu terkadang masuk ke dalam diri kita, akhirnya kita bosan berdakwah. Alah malas saya, berapa kali saya kasih nasihat dia. Nah, kan bahasa di masyarakat seperti itu. Sudah saya kasih nasihat dia nggak sadar-sadar katanya. Ana malas lah. Nah, maka Allah mengatakan jangan seperti Yunus, kata Allah. Jangan ucapkan kalimat itu. Itu dari syaitan. Ya. Jadi Yunus alaihi salatu wassalam ketika nyemplung ke lautan, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan hut, ikan besar untuk menelan. Tapi Allah perintahkan jangan makan dagingnya, jangan remukkan tulangnya, telan saja. Allah yang perintahkan kepada ikan, karena itu bukan rizkimu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah merintahkan kepada ikan, ya betul ditelan saja. Kalau dikunyah ya habislah Yunus. Ditelan. Ya, ditelan, akhirnya seolah-olah perut ikan itu bagi penjara bagi dia. Maka Yunus tidak pernah berdoa kecuali bertasbih. Yunus tidak pernah berdoa dalam perut ikan, doanya hanyalah tasbih. Yunus tidak mengatakan ya Allah selamatkan aku, tidak. Ya Allah keluarkan aku dari ikan, tidak. Yunus hanya bertasbih kepada Allah. Makanya Allah mengatakan, ya, walaula minal musabbihin la labisa fi batnil huti sinin. Kalaulah bukan karena tasbihmu gitu kan, wahai Yunus, maka engkau akan bertahun-tahun di perut ikan itu. Maka Yunus ada yang mengatakan 4 hari di perut ikan, dan yang paling banyak pendapat 40 hari. 40 hari di perut ikan, di 3 kegelapan, gelap perut ikan, gelap dasar lautan, gelap tengah malam. Anda bisa bayangkan. Ya. Kita yang takut kegelapan kan luar biasa. Kita ini kalau terbiasa terang sekali mati listrik kan langsung terbangun, langsung merinding, seolah-olah ada genderuwo gitu. Itu orang takut. Ya. Karena penakut itu panci di dapur disangka setan. Udah setan padahal panci mengkilat-kilat. Ya kan? Jadi Yunus ini diberikan 3 kegelapan. Kegelapan dalam perut ikan, kegelapan dasar lautan, pas kegelapan tengah malam. Yunus hanya mengatakan, la ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu minadh dhalimin. Itu saja yang dibaca Yunus selama 40 hari. Siang malam dia baca itu saja. Maka kata Nabi SAW, siapapun yang berdoa, seorang muslim, kepada Allah dan memulakan doanya dengan doanya Yunus alaihi salatu wassalam, pasti Allah kabulkan. Coba antum praktikkan. Sebelum antum berdoa meminta kepada Allah, antum katakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baru antum berdoa meminta sesuatu kepada Allah. Ya. Lah akhirnya kemudian Allah pun muntahkan ikan itu ke sebuah negeri tandus, dimuntahkan begitu. Yunus ini sakit di perut ikan, gimana nggak sakit? Ya. Lemas, nggak bisa bangun. Ya. Jadi dia diletakkan di negeri, Al-Quran menjelaskan itu, negeri itu tidak berpohon sedikit pun. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala tumbuhkan satu pohon dan menaungi Yunus alaihi salatu wassalam. Tiba-tiba datang kancil, ghazal dalam bahasa Arab. Kancil kemudian datang ke mukanya Yunus alaihi salatu wassalam, kemudian membelah kedua kakinya, kemudian nyucurlah air susunya. Disitulah Yunus pertama kali minum air susu kancil. Diminum begini kan. Ya. Disitulah kemudian mulai kuat jasadnya, mulailah dia sehat, kemudian memakan buah dari pohon itu. Dari situ dia pulang dan diutus kedua kalinya kepada kaum, semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagia Yunus, nggak jadi diazab tuh kaum.
Ya. Ini cerita Yunus alaihi sekilas-kilas saja, karena kita menceritakan adab yang besar saja. Baru setelah kemudian Yunus dan kaumnya tidak jadi diadab,